Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Nadia Sheryl. Saya dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran dan saya dari Tribu 7. Jadi di sini ada fotonya ya. Ini tuh contoh foto dari faringitis akutnya. Ini di sini. Ini ada nanah-nanahnya gitu. Jadi di sini itu pengertian dari faringitis akut itu adalah itu sebenarnya sama kayak radang tenggorokan, tapi dia lebih di atasnya aja gitu. Itu biasanya bisa bikin demam, terus ada sakit kepala, terus sakit tenggorokan kayak gatel panas gitu. Terus dan itu juga bisa gara-gara tuh kelelahan. Terus lanjut kita ke patofisiologi. Jadi di sini ada 7 step ya. Oh, step sih. 7 ini. 7 proses kenapa dia bisa menjadi ke faringitis akut itu tadi. Jadi yang pertama itu adalah invasi patogen. Itu virus atau bakteri yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Itu gara-gara droplets. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh deket-deket sama orang yang lagi terkena virus atau bakteri tersebut, karena kalau misalnya kita deket-deket itu sangat bisa tertular dari dia droplets, dari dia batuk, itu kita bisa gampang banget tertular gitu. Terus yang kedua adalah penempelan dan perbanyakan patogen. Itu dia tuh kayak masuk ke sini terus dia tuh nempel. Nah, dia nempel itu dia tuh bisa berkembang di tenggorokan kita. Jadi itu yang bisa bikin lapisan mukosa itu makin sakit gitu. Terus yang ketiga itu adalah respon inflamasi lokal. Ya, itu biasanya mengirimkan sel imun ke lokasi infeksi. Jadi dia tuh yang step ketiga ini dia tuh yang bikin peradangan gitu di tenggorokan kita. Itu yang kadang bikin sakit. Dan itu juga biasa bikin kemerahan. Nah, merah itu kadang tuh kayak gini, tuh kayak gini. Ini tuh sakit. Buat kita ngomong aja sakit, buat kita nelen makan itu sakit. Jadi itu nggak enak. Gitu. Terus yang keempat adalah kerusakan di sel epitel. Nah, kerusakan di sini itu yang bisa memperparah inflamasi dan menyebabkan nyeri di tenggorokan. Jadi sel epitel nanti kalau misalnya ini terkena bakteri dan virus ini, itu bisa memperparah inflamasi dan dia itu bisa menyebabkan nyeri tenggorokan gitu. Dan itu yang biasanya disebabkan oleh demam gitu. Terus habis itu yang kelima adalah gejala klinis itu muncul. Ini biasanya kita nyeri saat kita makan, terus kita jadi nggak enak mau ngapa-ngapain. Itu gara-gara ininya tuh ada peradangan gitu. Itu biasanya gatel atau kering juga. Terus itu juga ada pembengkakan terlihat dari sini juga. Itu kadang kelihatan. Terus udah sih. Sama demam ya, sama demam. Terus yang keenam itu adalah respon imun sistemik. Itu biasanya terjadi di sel imun khusus seperti sel TCD8 dan sel natural killer yang membantu melawan infeksi. Itu berarti udah mau sembuh ya, karena dia kayak udah mau sembuh aja gitu, soalnya dia udah melawan infeksi di dalam tenggorokan kita tadi itu gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah pemulihan dan komplikasi. Jadi di penyakit ini tuh jarang ada komplikasinya, tapi kalau misalnya dia ada komplikasi itu biasanya dia bisa kalau misalnya dia ada komplikasi tuh biasanya sakitnya makin sembuhnya tuh makin lama. Tapi kalau misalnya dari penyakit ini sendiri itu dia tuh bisa sembuh 7-8 harian. Itu kadang udah bisa sembuh gitu. Tapi juga ada orang yang biasanya cuma 3-4 hari doang itu udah sembuh. Gitu. Terus kalau misalnya ini nggak diobatin itu bisa terjadi komplikasi. Jadi
sebenarnya kalau penyakit ini tuh harus diobatin secara cepat biar dia juga sembuh secara cepat. Tapi kalau misalnya ini dibiarin dan nggak diobatin apa-apa, itu dia bisa aja ada komplikasi seperti demam rematik gitu. Terus di sini ada cara pencegahannya adik-adik nih. Nah, cara pencegahan kita itu banyak. Kita bisa, itu biasanya dari lingkungan sih, lingkungan teman-teman, pokoknya lingkungan gitu. Itu kalau bisa, kalau misalnya ada orang yang sakit itu jangan dideketin, bukan dideketin maksudnya jangan terlalu berkontak fisik sama orang yang lagi mengalami virus ini, karena ini sangat mudah tertular. Terus juga kebersihan itu juga sangat penting buat di penyakit ini. Kita juga harus mencuci tangan secara teratur, menutup mulut hidung ketika saat batuk gitu. Dan kita harus emang menghindari dan menjaga lingkungan dengan bersih, dan kita harus minum vitamin agar kita tetap mempunyai stamina yang kuat. Sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.